Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran APBN dengan memotong beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga untuk mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp306,69 triliun. Evaluasi penggunaan dana mulai dilakukan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dan untuk membahas apakah penghematan anggaran APBN itu akan efisien dan juga apakah akan berpengaruh signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi salah satu target Presiden Prabowo Subianto. Untuk membahasnya bersama kami sudah hadir melalui Zoom. Ada Wakil Direktur Indef Eko Listianto dan nanti akan bergabung di studio Melkias Markus Mekeng dari anggota Komisi 11 DPR. Pak Eko, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ya, selamat sore Mbak Nastiti. Baik, sebelum kita mulai diskusi, Pak Eko dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal hemat anggaran perjalanan dinas. Berikut ini. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Baik, langsung kita mulai dialog. Pak Eko, terhadap pernyataan Pak Bro tadi, mungkinkah itu dilakukan? Ya mungkin aja ya, karena kan ini berada di dalam kendali presiden ya dan pemerintah lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada instruksi yang jelas, ada ukuran-ukuran yang jelas, saya rasa ya secara teknis itu bisa dilakukan ya, pemangkasan itu begitu kan. Tapi itu sampai satuan terkecil Pak Eko. Benar, iya. Tapi itu memungkinkan begitu. Pada akhirnya nanti kan ada katakanlah misalkan gambaran ya, misalkan Kementerian A atau lembaga A harus dipotong berapa persen. Nah, Ya. dan mekanisme yang unik adalah kemudian persentase dan mana yang harus dipotong itu ditentukan oleh kementerian itu sendiri kan sebetulnya ya, secara umum ya. Jadi pemerintah memberikan guidance, katakanlah tidak boleh yang sifatnya gaji misalkan gitu ya, ataupun bantuan sosial begitu, tapi yang lain-lain ya ATK, katakanlah tadi disebut ya, seminar dan seterusnya, itu menurut saya secara teknis mungkin ya, sehingga itu juga artinya ini bisa dilakukan begitu, tapi semuanya pasti punya implikasi begitu. Oke, dampak dari penghematan ini apa saja yang dikorbankan? Ya jadi gini, sebetulnya Mbak Nastiti ya, uangnya itu kan ada gitu. Jadi uangnya ini mau dipakai untuk apa kan kira-kira begitu. Jadi anggaran ini ada, tinggal nanti kalau di dalam apa istilahnya ya, pelaksanaannya itu, uang itu apakah mau dipakai untuk beli ATK, mau dipakai untuk katakanlah membuat acara seremoni tertentu begitu, atau realokasi begitu ya, kemana misalkan nih, kepada suatu bentuk-bentuk belanja yang lebih produktif ya, misalkan entah ke belanja modal yang mendorong infrastruktur ataupun bentuk yang lain gitu ya, termasuk yang sebetulnya kita tahu lah ya gitu ya, bahwa nanti hasil efisiensi ini kan untuk menambah MBG salah satunya ya, kemungkinan besar kan begitu. Nah dari situ sebetulnya kita bisa juga melihat ya, kira-kira ke perekonomian seperti apa gitu. Jadi dua-duanya menimbulkan multiplier effect, tapi dugaan saya kalau bisa lebih ke belanja yang produktif gitu ya, itu kemungkinan justru malah lebih bagus begitu. Dan memang pada faktanya banyak juga terjadi inefisiensi di dalam belanja-belanja pemerintah saat ini begitu. Ya.
Tapi sebenarnya dari daerah sudah pada teriak semua ini Pak Eko. Tapi tentang keuangan daerah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Nanti di segmen ini kita fokus terhadap penghematan anggaran saja. Terkait dengan misalnya tadi yang Anda sebutkan, efek multiplier, apa yang terbesar? Ya, kalau bicara realokasi begitu ya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini dari intervensi dari APBN itu sebetulnya adalah penciptaan lapangan kerja. Karena isunya itu daya beli ya, mereka baru bisa punya daya beli kalau bekerja begitu. Nah, menurut saya kalaupun programnya adalah Astacita ya katakanlah alokasikan untuk yang program-program yang memang punya sisi strategis untuk menciptakan lapangan kerja ya, baik di formal bahkan juga di non formal katakanlah begitu. Misalkan swasembada pangan ini program penting yang sebetulnya dia bisa mendorong penciptaan lapangan kerja kan begitu, petaninya ya dan sampai ke sisi distribusi dan hilirnya begitu. Nah, itu yang sifatnya mungkin menyerap ada informalnya juga begitu. Nah, yang formal ya industri sebetulnya Mbak Nastiti ya itu yang paling penting begitu karena bagaimanapun industri ini butuh ditolong ya. Kalau kita lihat kan kemarin dirilis oleh BPS ya pertumbuhannya sudah di bawah pertumbuhan ekonomi ya dan dari aspek gejala-gejalanya ini memang terus menurun begitu. Nah, kalau tidak ada upaya serius mengatasi persoalan di industri, maka ya impian untuk tumbuh di atas 5% memang sulit begitu karena pertumbuhan bagaimanapun negara-negara berkembang yang lain itu yang mampu tumbuh di atas 5% itu juga support industrinya kuat begitu. Nah, jadi kira-kira begitulah gambarannya ya. Jadi harapannya sih nanti efisiensi yang didapat dari katakanlah diet anggaran ini gitu ya itu bisa dipakai untuk belanja yang lebih produktif. Oke. Tadi kalau Anda katakan bahwa multiplier efek itu pasti akan terjadi dan tidak bisa untuk dihindarkan begitu. Apakah Anda juga melihat bahwa upaya-upaya yang didesain saat ini masih kurang serius? Sebetulnya impres ini bentuk keseriusan ya untuk merubah habit kira-kira gitu. Toh pada faktanya misalkan ya katakanlah misalkan yang mau diefisienkan adalah rapat-rapat begitu yang mungkin lebih banyak dilakukan mungkin di luar kota dan seterusnya itu kan maunya diringkes. Pada faktanya juga sebetulnya ASN juga sudah sangat familiar kan dengan misalkan menggunakan platform-platform video online begitu ya. Dan itu kan sebenarnya harusnya ada efisiensi di situ. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya sangat mungkin begitu. Jadi sebetulnya ini justru memang habit baru yang menurut saya ke depan memang harus dilakukan gitu ya. Jadi jangan hanya karena punya APBN anggarannya memang sudah mencapai ribuan triliun, tapi kemudian pakailah itu ya dan ini dimulai ya dari pemerintahan ini katanya pakailah untuk yang lebih sifatnya punya dampak langsung ke masyarakat seperti itu. Nah itu yang sebenarnya diharapkan ya. Tentu ada sektor-sektor yang terkorbankan ya pasti gitu ya. Tapi itu pilihan memang ya karena tidak semuanya bisa dikatakanlah dinaungi ya dari APBN ini. Toh pada faktanya paling besar ya kontribusi APBN itu cuma sekitar 10% terhadap PDB kita begitu. Baik, kalau tadi daerah sudah pada teriak, sudah pada keberatan untuk melakukan efisiensi ini, kaitannya dengan program-program yang memang sudah terjadwal ataupun sudah ada MOU dengan pihak ketiga misalnya. Apakah menurut Anda perlu adanya diskresi-diskresi dalam peraturan sehingga tidak merugikan lebih banyak orang, lebih banyak MOU yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga itu tidak merugikan mereka? Ya ini memang yang unik dari aturan ini adalah juga menghit atau katakanlah langsung juga mendorong efisiensi di daerah. Ini yang agak sulit sebetulnya gitu karena kalau kita bicara pusat oke, gitu ya ada kementerian dan seterusnya itu masih quote and quote masih dalam kendali lah sepenuhnya begitu ya. Nah tapi daerah ini kan kalau kita lihat ya karakteristik anggarannya sebetulnya banyak sekali daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya itu kecil. Jadi dana transfer ya dan dana-dana yang masuk ke daerah itu memang digunakan untuk operasional mereka begitu. Di satu sisi ini mengajarkan ke mereka ya bahwa jangan kemudian menumpuk belanja daerah itu pada belanja birokrasi begitu. Tapi di sisi lain dengan katakanlah ya aturan yang cukup rigid itu ya mentargetkan kan sekitar 50 triliun ya dari daerah ini begitu kontribusinya. Nah ini untuk efisiensi ini begitu ya. Nah ini memang cukup besar begitu. Saya rasa memang menurut saya harus ada kriteria tertentu begitu. Mana daerah yang siap bisa gitu ya, yang kapasitas fiskalnya tinggi.
mana yang rendah lah. Kalau yang rendah dipaksa seperti daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal lebih, itu pasti akan terganggu ya Ya. kinerja mereka di daerah begitu, pemerintah daerahnya begitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa dilakukan, efisiensi itu jawabannya adalah sangat bisa begitu ya. Sangat Tergat- bisa karena itu kan dari dana transfer Mbak yang Ya. di handle Ya, yang mau nggak mau sebenarnya memang harus dari bisa dilakukan. Pak Eko, Iya. tapi kemudian ada yang mengatakan begini, penghematan-penghematan itu dilakukan karena sekarang pemerintah sedang kalut dengan program makan bergizi gratis yang pendanaannya masih kurang, harus diambilkan dari beberapa kantong begitu. Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Eko, kita kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.